Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, baik anak kami semuanya, khusus kelas 12. Di sini ingatkan agar membuat grup WA untuk pembelajaran daring kita saat ini. Silakan anak-anak kami japri ke WA Ibu 0812 71 9427 43. Oke anak-anak kami semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perencanaan dan pengendalian produksi, dan kemudian untuk pelajaran kita sekarang yaitu memasarkan produk dan jasa. Oke anak-anak kami semuanya ya. Berbicara mengenai memasarkan produk dan jasa, pemasaran merupakan fungsi pokok perusahaan. Menurut Kotler dalam bukunya Prinsip-Prinsip Pemasaran, definisi pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Ya. Yang memasarkan produksi dan jasa ya. Yang pertama, fungsi pemasaran. Cara untuk memasarkan suatu komoditi adalah melalui fungsi-fungsi yang terdapat dalam garis besar meliputi satu, fungsi yang memberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan seperti permodalan, penanggung risiko, dan sebagainya. B. Fungsi yang melakukan pertukaran seperti fungsi penjualan dan pembelian. C. Fungsi yang melakukan kegiatan fisik barang seperti mengundangkan dan mengangkut barang. Secara rinci, fungsi pokok pemasaran meliputi pembelian, penjualan, penyimpanan, pembelajaran, pengangkutan, penanggungan risiko, standarisasi dan grading, serta pengumpulan informasi pasar. Simak uraian berikut. A. Pembelian. Fungsi pembelian untuk memilih barang-barang yang dibeli untuk dijual kembali atau untuk digunakan dalam perusahaan dengan harga, pelayanan dari penjual, dan kualitas produk tertentu. B. Penjualan. Fungsi penjualan merupakan bagian terpenting dalam pemasaran guna mencapai pasar yang dituju. Fungsi ini sekaligus menjadi sumber pendapatan untuk menutup biaya-biaya yang harapan menutup laba. C. Penyimpanan. Fungsi penyimpanan untuk menyimpan barang yang selesai diproduksi sampai saat barang siap dijual. D. Pembelajaran. Fungsi pembelajaran untuk mendapatkan modal dari sumber eksternal guna menyelenggarakan kegiatan pemasaran. E. Pengangkutan. Fungsi pengangkutan untuk memindahkan barang dari produsen ke konsumen atau dari tempat barang dihasilkan ke tempat barang konsumen. F. Penanggung risiko. Penanggung risiko meliputi segala bentuk risiko, antara lain risiko yang ditimbulkan oleh pasar seperti merosotnya harga jual yang dapat disebabkan oleh situasi pasar seperti perubahan tren, adanya penemuan baru, persaingan usaha, dan pengaruh musim. Risiko yang ditimbulkan oleh alam seperti banjir, gempa bumi. Risiko yang ditimbulkan oleh manusia seperti pencurian, pembeli yang tidak membayar utang, dan kebakaran. G. Standarisasi dan grading. Standarisasi adalah penentuan batas-batas dasar dalam bentuk spesifikasi barang-barang hasil manufaktur, terkadang juga disebut normalisasi. Grading adalah usaha untuk mengelompokkan barang berdasarkan standarisasi kualitas yang telah mendapat pengakuan di dunia perdagangan. H. Pengumpulan informasi pasar. Pemasaran juga harus dapat berfungsi sebagai pengumpul dan penafsir berbagai informasi mengenai jenis-jenis produk yang beredar di pasar, jumlah jenis yang dibutuhkan konsumen, dan sebagainya. Yang kedua, strategi pemasaran.
Strategi pemasaran adalah pola keputusan dalam perusahaan yang menentukan sasaran, maksud atau tujuan guna menghasilkan kebijakan utama dan merencanakan pencapaian tujuan serta merinci jangkauan bisnis yang akan dicapai oleh perusahaan. Untuk membuat suatu strategi pemasaran, wirausaha perlu memperhatikan beberapa variabel-variabel antara lain. 1. Variabel yang dapat dikendalikan. Yang termasuk variabel yang dapat dikendalikan antara lain 1. Segmentasi pasar. Wirausaha perlu menentukan target pasar agar lebih fokus dalam melayani konsumennya. Yang kedua, timing. Timing berhubungan dengan waktu, misalnya kapan perusahaan meluncurkan suatu produk atau kapan suatu restoran dibuka. Yang ketiga, market budget. Besarnya jumlah anggaran belanja pemasaran tergantung dari barang yang akan dipasarkan dan disesuaikan pula dengan pengalaman wirausaha. Yang keempat, bauran pemasaran. Merupakan kombinasi 4 variabel. Kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan yaitu produk, struktur, harga, tempat, dan promosi. Yang ke B, variabel yang tidak dapat dikendalikan. Beberapa variabel yang tidak dapat dikendalikan antara lain perubahan demografi, sumber daya alam, perkembangan teknologi, kebijakan politik dan ekonomi pemerintah, keadaan persaingan. Yang ketiga, penentuan harga. Harga merupakan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang beserta pelayanannya. Harga yang ditetapkan harus dapat memberikan laba bagi perusahaan atau minimal dapat menutupi seluruh biaya produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga adalah sebagai berikut. A. Kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku. Yang B. Elastisitas permintaan. Elastisitas tidak hanya mempengaruhi tingkat harga tapi juga volume yang dapat dijual. Untuk beberapa barang, harga dan volume penjualan berbanding terbalik, artinya kenaikan harga akan menurunkan volume penjualan dan begitu juga sebaliknya. C. Biaya. Penetapan harga yang terlalu rendah tidak akan mampu menutupi biaya produksi. Penetapan harga yang tinggi tidak hanya menutupi biaya produksi, biaya operasi dan biaya non-operasi tapi juga dapat memberikan keuntungan. D. Persaingan. Banyak penjual yang menjual produk yang sejenis bisa mempengaruhi tingkat harga. Penentuan harga yang tinggi dapat menyebabkan konsumen beralih ke produk yang lain, namun jika hanya ada satu produsen, maka ia bebas menentukan harga jualnya. E. Pengawasan pemerintah. Pemerintah melindungi konsumen dari terjadinya harga maksimum, diskriminasi harga, serta praktek lain yang dapat menuju ke arah monopoli. F. Tujuan perusahaan. Tujuan yang hendak dicapai perusahaan dalam menetapkan tingkat harga adalah untuk memperoleh tingkat penjualan tertentu, penguasaan pasar, memperoleh laba maksimum, mengembalikan modal yang tertanam dalam jangka waktu tertentu, mencapai rentabilitas, mendapatkan pangsa pasar, mencapai tingkat pengembalian, mempromosikan penjualan produk, serta menstabilkan permintaan harga dan penawaran. G. Penawaran dan permintaan. Permintaan atau supply adalah jumlah barang yang mampu dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu. Pada umumnya, tingkat harga yang rendah akan meningkatkan permintaan suatu produk. Sedangkan penawaran demam adalah jumlah produk yang ditawarkan produsen pada tingkat harga tertentu. Pada umumnya, tingginya harga yang ditawarkan akan meningkatkan jumlah penawarannya. Sampai di sini dulu materi pelajaran kita, anak-anak kami semuanya. Pada kesempatan lain nanti kita sambung lagi ya. Kalau kira-kira ada yang kurang paham, silakan ya buat pertanyaan di kolom komentar.
Dengan begitu, banyak-banyak Ibu mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.